Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya, super spesial sekali karena apa? Kita punya guest. Ini guestnya ini bukan guest yang biasa-biasa, tapi luar biasa sekali ya. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Ethan Batara, biasa dipanggil Ethan. Ya, umur 24. Ya, umur 24 ya. Ya. Udah situ aja. Ya, saya sih sebetulnya belum kenal Ethan sebetulnya. Jadi, tapi yang saya tahu ya, setiap kali saya latihan di GI, ya sebelum-sebelumnya, ya saya selalu lihat cara dia latihan itu, ya luar biasa sekali. Nah, saya sendiri sebetulnya orang yang kalau latihan itu sudah disiplin, ya. Artinya kalau saya sudah latihan di GI 20 lap, saya harus selesaikan 20 lap, ya. Tapi dia lebih, ayo. Dia sudah ada sebelum saya datang, ya toh sudah ada. Dia sudah nge-lap, ya toh. Yeah. Kalau saya nge-lap, baru saya nge-lap 3 kali, udah ke lap sudahan. Ya, jadi selama 20 lap saya selesai, mungkin dia sudah selesai 25 lap. Bayangkan ya bayangkan powernya seberapa dan speednya seberapa ya. Dan saya perhatikan kalau misalnya ada peleton pun ditarik sama dia, bukan hanya ditarik peletonnya, nanti dilem. Ya, jadi peletonnya sudah nggak bisa ngejar dia. Ya, oke lah, begitulah ya. Jadi saya lihat ya juga rutin, disiplin latihan, ya tentunya semua ini membuahkan hasil ya, Ethan ya. Ya lumayan untungnya, makanya. Terus, nah dalam tahun 2024 ini, ya kira-kira lomba apa aja yang kamu pernah ikuti dan hasilnya itu apa? Gitu. Oke. Jadi kayaknya sempat kemarin malam hitung-hitungan kurang lebih. Kalau nggak salah itu pertama kali aku ikut lomba di sini itu Tour de Panderman. Itu juara 4 langsung ya. Iya, itu tapi sayang sekali sih awalnya sebenarnya sudah ya ini cuman alasan tapi sayang sekali waktu di tanjakan terakhirnya chainnya drop waktu itu, terus jadi ya udah mungkin belum rezekinya waktu itu. Ya, terus berikut itu Dulucom Kediri. Itu juga DNF. Ya. DNF. Itu sayang sekali. Iya, itu lumayan menyakitkan, tapi ya udahlah, mungkin belajar dari event kemarin, cuman ya itu DNF. Terus habis Promo gitu kamu enggak ikut ya? Nggak sempat waktu itu. Kebetulan waktu itu belum di sini. Iya. Terus habis gitu Ambarukmo. Iya. Itu untungnya juara 1 Ambarukmo. Itu dia. Iya, itu lumayan tegang sih soalnya sebelum-sebelumnya ngerasa kayak nggak tahu kayak di jambi-jambi. Maksudnya di jambi-jambi nggak tahu kok selalu nggak pernah ada kayak selalu ada kesialan lah ya atau apa, nggak tahu, cuman mistis. Itu terus habis gitu Tour de Prambanan, untungnya juga juara 1. Wah, itu dia. Terus sama Ijen kemarin untungnya juga juara 1 sih. Iya, untungnya. Makanya. Nah, ini gini. Di Surabaya ini memang lagi hot dan gempar nama Ethan ini. Masa sih? Jadi buah bibir percakapan pada orang-orang yang coffee red itu, terutama di Tunjungan Loop atau di GI itu ya. Nah, ini merupakan angin segar ya. Angin segar bagi kita yang istilahnya non atlet ya, non-atlet ya. Jadi kamu kan masih kategori non-atlet ya. Itu dia. Jadi paling tidak membuat kita bangga bahwa walaupun non-atlet pun bisa berprestasi gitu loh ya, Tan. Ya kan. Nah, gini, selalu kan kita bertanya-tanya ya, kapasitas dari non-atlet itu kalau mereka pun latihan rutin, disiplin ketika mereka mengikuti event-event kayak gitu, itu
bisa sampai mana sih Ethan kira-kira menurutmu? Ya sebagai apa ya, kalau misalnya bukan atlet ya atau memang keterbatasan ada kerja dan lain-lain, memang sepertinya sih bakal kecentok di experience sama di kalau balapan jangka panjang misalnya kayak road race yang benar-benar real road race yang 120 kilo, 130 kilo, multi-stage races itu kalau itu mungkin nggak mumpunin sih untuk berprestasi atau agak susah lah ya kurang lebih. Agak susah ya. Iya. Itu benar-benar butuh volume sama waktu dan dedikasi, makanya saya sangat salut sama atlet-atlet yang benar-benar mendedikasikan waktu dan keseluruhan hidupnya untuk mengatlet itu nggak gampang. Jadi dari apa yang dia buka itu memang ada perbedaan antara atlet dan non atlet, memang ada ya. Ya itu tadi ya, setelah event-event itu membutuhkan banyak latihan, dedikasi sih itu yang saya salut sekali. Ya oke. Terus apa kamu tahun depan ada target untuk masuk kategori elit begitu? Sejauh ini masih belum sih. Belum. Iya. Mungkin juga ngelihat apa namanya. Tapi catatan waktumu waktu di Ijen kan harusnya bisa ya kamu masuk di elit ya? Atau masih? Ya kalau masuk aja sih bisa ya maksudnya. Bisa. Temen juga ada ya. Wah ini berarti ini bukan orang yang main-main ya. Ini orang yang punya target. Ya, misalnya kalau kamu sudah masuk, ya kalau masuk aja memang bisa ya, tapi kalau juara, nah itu lain cerita. Jadi dia nggak hanya sekedar masuk, harus juara juga, ya. Bukan cuma juara sih, kalau saya lebih, kalau aku sih lebih ke arah masuk elit sih dengan senang hati kalau misalnya bisa atau ada kesempatan, tapi sebagai apa kan gitu, apakah finisher, apakah domestik atau apa? Kalau kayak beberapa orang mungkin lihat di Ijen atau di kom-kom lain kok kadang-kadang lihat kok ada yang catatan waktu elitnya jauh sama orang lain itu kadang-kadang memang itu job desk mereka adalah untuk mengkoyak-koyak dari awal memang di peloton, jadi memang job desk-nya itu dan ya itu makanya mungkin kalau misalnya apa namanya ya pokoknya kalau masuk ke dunia elit atau atlet mungkin sesuai job desk-nya kalau misalnya ada job desk yang open jadi yang cocok ya mungkin ya itu bisa. sudah jadi sudut pandangnya sudah berubah ya. Nggak harus prestasi sih sebenarnya, yang penting kan kalau di sport seperti ini kan ya tim yang pertama kali masuk ya. Gitu kalau sih. boleh tahu loh Ethan, menu-menu latihanmu itu apa aja lah kok bisa kamu misalnya ya kamu itu katakan misalnya kamu ini non pro, masih belum non pro, tapi menu latihan yang kamu lahap itu seperti itu gitu loh. Apa aja misalnya per minggu itu apa aja? Jadi kurang lebih kalau aku sendiri sih kalau lihat dari waktu yang ada itu seminggu sekitar ada waktu 12 sampai 15 jam untuk latihan per minggu. Wow, buat beberapa orang mungkin sangat banyak, tapi untuk beberapa orang mungkin nggak terlalu banyak. Relatif lah. Relatif tergantung tanya sama siapa. Tapi kurang lebih tersebut di 7 hari tersebut biasanya aku ngambil 1 hari bener-bener buat tidur pulas. Satu hari itu sama 1 hari recovery. Terus di sisa hari tersebut 5 hari itu berarti kurang lebih paling penting itu intensitas itu penting. Itu sekitar 1 sampai 2 kali saja seminggu sebenarnya. Tapi selain itu seperti banyak orang tahu mungkin dari podcastnya Pogacar yang barusan, memang zona 2 itu penting. Betul. Jadi mayoritas sebenarnya trainingnya banyak di zona 2 seharusnya memang. Gitu itu sih. Kalau misalnya kamu lagi training di zona 2 itu kira-kira berapa durasinya, berapa lama? Dan zona 2-mu itu apa gitu loh, misalnya di gear berapa, di power berapa, terus di RPM berapa begitu loh, di heart rate berapa begitu. Kalau zona 2 sih sebenarnya lebih ngeliatin heart rate kalau aku sih daripada power, soalnya dengan nambahnya waktu zona 2 itu seharusnya powernya
tambah lama tambah turun malah. Soalnya semakin lama kan laktat atau capeknya badan itu semakin naik, jadi powernya seharusnya semakin turun. Jadi lihat tergantung heart rate. Jadi tergantung heart rate ya. Jadi kalau zona 2-mu itu berapa berarti? 110 BPM? 105? Ya, sampai 130 sampai sampai 130 sebenarnya. Dan bisa berapa lama kamu di zona 2 itu misalnya? Ya 5 jam, 6 jam. 5 jam. Waduh, 6 jam. Itu di outdoor ya? Ya, outdoor. Jangan indoor. Indoor. Aduh, enggak deh, makasih. Ya. Nah, itu bayangkan ya. Itu menu latihan dia. Ya. Beberapa waktu lalu yang saya podcast sama Ironman Pak Willem, dia latihan easy tapi 2 jam di trainer. Ya berarti mereka berdua ngomongnya itu sama loh, ya kan? Jadi latihan di mereka itu baik latihannya Ironman, baik latihannya ini yang juarai Gencom ini mirip-mirip ya. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada latihan yang seperti apa gitu ya. Dan latihan memang latihan itu nggak bisa bohong ya. Anda nggak latihan ya mau jadi apa ya? Ya tergantung namanya tujuan kan semuanya. Oke. Misalnya kamu lihat sekarang ini situasi dunia cycling khususnya di Surabaya itu gimana? Ini misalnya antusiasme orang-orang bersepeda ya. Soalnya kamu justru datangnya itu setelah pasca pandemi, pandemi. Kalau kamu lihat waktu di pandemi tambah gede lagi sebetulnya, lebih besar lagi. Gimana? Walaupun kamu sekarang masih kamu adalah era pasca pandemi sebetulnya ya. Gimana? Kalau kamu melihatnya gimana? Sebenarnya kalau setelah pasca pandemi secara bisnisnya sendiri menurutku sih sebenarnya bagus ya. Maksudnya di sini meskipun maksudnya mungkin sebelum ada pandemi mungkin sepeda sendiri di kepala saya nggak bakal kepikiran terus menjadi sport, sport yang bakal aku jalanin gitu. Cuman memang bagus sih, banyak yang banyak yang merotol misalnya, mungkin karena sudah nggak ada WFH atau memang nggak kepake gitu. Tapi banyak juga yang sebenarnya masih nyantol atau masih stay di sepedaan itu. Which is bagus sih sebenarnya. Bagus, betul. Terus kalau dari orang-orangnya sih aku sih juga suka sih, maksudnya orang-orangnya oke. Cuman memang kalau yang aku bandingin sama di luar negeri misalnya itu, di sini tuh rata-rata umurnya kayaknya lebih tinggi. Biasanya yang di umur 20-an itu lebih sedikit ya, bisa dibilang minim sekali kalau di Surabaya. Itu sih, tapi relatif bagus kok sejauh ini menurutku ya. Jadi pengakuan mereka yang melihat dunia cycling di Indonesia khususnya itu justru orang-orang yang di road bike cycling ini umurnya 35 up. Betul. Karena apa ya, mereka mapan bisa membeli sepeda. Betul. Ada waktu untuk keluar, ada waktu untuk gitu. Oke. Terus ini tahun 2024 ini sekarang sudah Oktober, betul, kan? Event apa lagi yang akan datang dan persiapanmu apa misalnya? Seperti sebenarnya yang udah fix itu sebenarnya di Oktober 27 kalau nggak salah itu ada triathlon yang relay. Kebetulan itu sepertinya saya ikut. Yang sepeda saja, tapi kalau renang sama larinya saya serahkan yang lain. Di mana? Di UNESA. Di UNESA Surabaya, kebetulan dekat rumah juga kan. Terus awal-awal kayaknya Tour de Muria tuh menarik sekali. Tour de Muria itu kalau nggak salah Oktober juga ya. November awal. Tapi bakal maksudnya bakal banyak sekali yang ikut, soalnya kan itu kok nggak salah kategori yang hari Minggu ada untuk kriterium yang kriterium dan kom. Betul, yang komnya itu hari Sabtu, kriteriumnya itu besoknya betul, dan itu kategorinya under 40 bukan under 29 atau apa, jadi bakal pedes sih. Terus cuman seru sih kayak aneh. Nah itu biasanya kalau ada menjelang event kayak Tour de Muria misalnya, itu kan 1 bulan lagi ya. Kamu menambah intensitas latihan atau gimana untuk persiapan itu? Enggak. Iya dan enggak sekaligus. Kayak contohnya barusan ini kan Ijen. Jadi minggu lalu 2 minggu yang lalu tuh kan Ijen. Jadi minggu lalu tuh
bahkan intensitas kalau bisa sangat rendah, alias sebenarnya lagi capek. Ya tapi memang pelan-pelan bakal di build up sampai ke hari H. Tapi intensitas mestinya relatif sama-sama aja sama sebelum Ijen mestinya, cuman ya tetap harus dijaga. Itu sekarang itu berat badan sih. Berat badanmu berapa? Dan tinggi badanmu berapa? Aku itu kalau pre-race atau minggu-minggu sebelum balapan itu mungkin 62, 61. Tapi kalau in race kalau bisa 60. Kalau bisa. Kadang-kadang ya 61 juga sih masih jadi relatif berat sih. Betul. Iya, kalau tinggi badan 164. 164. Mungkin kalau panas jadi 164,5. Modot. Iya, memuai. Iya gitu. Nah, kamu sendiri tipikal tipe apa kalau dalam balapan cycling ini? Itu pertanyaan yang sangat bagus soalnya kalau directly ditanya sebenarnya aku backgroundnya banyak kriterium sebenarnya. Jadi sebenarnya backstory sebenarnya waktu zaman dulu di Eropa atau di Jerman itu lebih banyak balapan kriterium daripada kom-koman. Ini barusan pertama kali di Indonesia sebenarnya. Jadi dibilang climber juga enggak, dibilang sprinter juga nggak bisa sprint. Jadi ya jatuhnya sebenarnya serabutan sih sebenarnya. Ya lebih punchy orangnya apa ya gimana ya, rollier ya biasanya orang-orang ngomong. Gitu sih kurang lebih tipenya. Tapi memang kalau di Surabaya ini kemanapun kamu keluar dari Surabaya aja sudah nanjak, kan? Tipikalnya begitu. Nah, apa kamu punya nasihat misalnya bagi mereka itu yang ingin bukan memulai ya, jadi mereka itu yang sudah sepedaan, kemudian mereka kepingin ya paling enggak bisa mengikuti kom-kom gitu loh, ya kan? Jadi yang mengikuti kom-kom itu biasanya mereka yang coba-coba. Aku kuat apa enggak sih? Ya toh kok rasanya kok promo kom ini karena kan sudah 10 tahun itu event. Iya. Keren. Jadi keren. Jadi istilahnya itu dia itu masih survive dan 10 tahun dan itu menjadi di mana-mana itu menjadi perbincangan bahwa kalau saya lulus Bromokom apalagi karena itu ya. Acuan orang-orang lah ya. Betul, saya setuju. Tapi memang juga banyak yang jangankan Bromo mau nanjak aja kok rasanya ya apa gitu. Orang itu padahal 80%, 85% loh ya jumlah populasinya yang mereka punya road bike tapi untuk nanjak aja masih belum mampu gitu. Nasihatmu apa kira-kira untuk mereka ini agar mereka ini paling enggak bisa enjoy cycling nanjak begitu? Paling penting jangan takut. Pertama itu ya jangan takut. Jangan takut gagal, jangan takut diketawain temen. paling sebenarnya paling besar itu sebenarnya takut diketawain temen sebenarnya. Temen diejek. Diejek apalagi di grup di grup WA. Di grup WA gitu nggak apa-apa namanya orang berproses nggak ada yang instan lah. Sama apa lagi ya waktu itu yang saya mau ngomong itu yang paling susah itu sebenarnya disiplinnya itu yang susah sih. Setiap pagi latihan, bangun pagi sebelum orang-orang bangun. Nah itu sih, tapi paling penting jangan takut sih, nggak ada masalahnya, gagal itu normal. Jadi sebetulnya kita ini mampu, orang normal tuh mampu nanjak, yang bikin kita tidak mampu itu ketakutan. Ya betul, takut digojlokin. Padahal kalau mereka misalnya berusaha walaupun capek akhirnya mereka bisa sampai Kalau mereka sampai pasti nanti mereka feelingnya alah loh pasti selalu begitu kan. Kalau mereka sudah selesai alah aku iso itu paling penting juga sebenarnya have fun sih, jangan terlalu terbebani oleh target waktu lah atau apapun lah, yang penting jalanin aja. Dan kita yang di Surabaya itu sebetulnya beruntung gunungnya banyak. Tapi gunungnya banyak sebetulnya, nggak ada alasan untuk bisa nggak nanjak gunung supaya paling tidak tahun depan triloginya tambah lebih ramai kan. Bromokom aja yang tahun ini 2.000 orang
Kemarin ini. Ijen juga rekor. Ya. Ijen rekor sudah tembus 500 ya kan. Ya. Nanti Ijen yes. Ya, itu aja. Jadi ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir nggak ada sih, yang penting sepedaan. Ya, yang penting sepedaan. Mumpung yang penting kalau ada waktu, kenapa enggak kan? Siap. Ya, inilah Ethan Batara, juara Ijen.com kelompok umur under 29. Under 29. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.